Halo Sobat Adsense, salam pintar. Berjumpa lagi bersama Kak Majid, tutor geografi @sen.id. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi dinamika kependudukan bagian keempat. Baik Sobat Adsense, di video sebelumnya teman-teman sudah mempelajari mengenai mobilitas atau migrasi atau perpindahan dari penduduk. Nah di video kali ini kita akan lebih jauh lagi mengenai isu-isu kependudukan, khususnya yang kita lihat pertama adalah mengenai kualitas dari penduduk. Oke, kita perhatikan. Nah, kualitas penduduk itu kita ukur dengan menggunakan yang kita sebut sebagai HDI, Human Development Index, atau bahasa Indonesia Indeks Pembangunan Manusia IPM. Nah, indeks ini, kalau teman-teman mau tahu, dikembangkan oleh yang kita kenal sebagai dua orang ekonom yang terkenal dari India dan Pakistan, yakni Amartya Sen dan juga Mahbubul Haq. Nah, ini Amartya Sen ini merupakan peraih Nobel Ekonomi yang concern terhadap isu-isu mengenai ketimpangan sosial, kesejahteraan, dan juga pembangunan. Begitu juga dengan Mahbubul Haq ini. Nah, keduanya ini kemudian mengembangkan bahwa yang namanya pembangunan itu selama ini kan dilihatnya hanya dari sisi pertumbuhan GDP saja ya teman-teman ya. Negara yang maju itu hanya dilihat dari negara yang GDP-nya terus tumbuh sekian persen, negara yang GDP per kapitanya sekian ribu dolar. Nah, itu merupakan konsep-konsep yang kemudian dikritik oleh mereka berdua, dan akhirnya dikembangkanlah bahwa pembangunan itu sebenarnya bukan semata-mata soal ekonomi, tapi sebenarnya pembangunan itu harusnya lebih menyentuh aspek manusia, karena toh pada akhirnya yang merasakan pembangunan itu adalah manusianya sendiri, bukan ekonominya, tetapi adalah manusianya, masyarakatnya yang tinggal di suatu negara. Nah, maka dari itu kemudian dikembangkanlah yang disebut sebagai HDI atau Human Development Index. Indeks ini kemudian diadaptasi oleh UNDP, UN atau United Nations Development Program dari PBB. Nah, apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka lakukan kemudian menjadi laporan rutin setiap tahun bagaimana Human Development Index dari setiap negara-negara di seluruh dunia. Kemudian nanti di ranking mana saja kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari mana mereka kemudian melakukan perankingan tersebut? Ada 3 faktor utama dari pembangunan manusia, yakni yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga adalah kesejahteraan. Apa saja mereka itu? Mari kita dalami satu persatu. Oke teman-teman, sekarang kita lihat aspek yang pertama dari Human Development Index adalah aspek pendidikan. Ya, aspek pendidikan, apa sih yang sebenarnya diperhatikan itu ada 2 hal. Yang pertama adalah rata-rata lama sekolah, dan juga yang kedua adalah harapan lama sekolah. Apa bedanya kalau rata-rata lama sekolah merupakan realisasi dari seberapa lama rata-rata masyarakat di suatu negara itu bersekolah. Apakah 10 tahun, 12 tahun, 8 tahun, atau berapa tahun? Nah, di Indonesia sendiri kita sudah punya namanya program wajib belajar 12 tahun. Tadinya pertama 6 tahun, kemudian ditingkatkan 9 tahun, sekarang sudah menjadi wajib belajar 12 tahun. Berarti sudah harus memenuhi dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Ya, setidaknya selama 12 tahun. Nah, ini merupakan rata-rata sekolah. Tapi realisasinya apakah sebegitu? Sampai SMA semuanya lulus kan tidak juga. Itu merupakan nanti berapa diukur di suatu daerah atau di suatu negara. Kemudian adalah harapan lama sekolah. Nah, ini adalah bagaimana kesiapan infrastruktur pemerintah untuk bisa menyediakan akses pendidikan sampai ke perguruan tinggi kah, atau sampai SMA, atau sampai SMP, atau hanya sampai SD. Nah, ini merupakan aspek dari harapan lama sekolah. Nah, itulah dia dari aspek pendidikan. Nah, dari sini bisa kita lihat ada turunan-turunannya biasanya. Nanti bisa kita lihat dari angka melek huruf. Berapa banyak masyarakat yang tidak bisa membaca tulis di suatu negara. Kemudian yang lebih advance lagi adalah tingkat literasi. Bagaimana masyarakat itu memiliki kemampuan untuk memahami dan juga menganalisis sebuah teks, tidak hanya membaca. Nah, itu merupakan turunan-turunan dari aspek pendidikan. Oke teman-teman, aspek yang kedua adalah aspek kesehatan.
Aspek kesehatan yang diukur adalah angka harapan hidup ketika dia masih baru lahir dan juga nanti ketika dia sudah berusia 70 tahun. Seberapa besar harapan hidup seorang bayi hingga nanti dia ketika umur 70 tahun apakah masih ada harapan hidupnya besar atau tidak. Nah, dari angka harapan hidup ini bisa kita lihat nanti turunan-turunannya. Misalnya adalah fasilitas kesehatan yang memadai atau tidak, ya. Karena misalkan kalau dia harapan hidupnya tinggi biasanya ditunjang oleh fasilitas kesehatan yang baik. Kemudian juga lingkungannya. Apakah lingkungannya bersih dan sehat atau tidak, atau jorok dan kotor begitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya juga dari angka harapan hidup ini bisa lihat dari misalkan selain fasilitas kesehatan biasanya ada dari dokternya bagaimana, kualitas dari pelayanan rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang primer, puskesmas begitu ya teman-teman ya. Itu merupakan bagian dari aspek kesehatan. Kemudian juga nanti aspek kesehatan itu ada lagi turunannya misalkan seberapa besar penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat yang tinggal di suatu tempat atau di suatu wilayah. Nah dari situ nanti bisa diperhatikan seberapa baguskah kualitas dari manusia yang tinggal di suatu wilayah atau di suatu negara. Baik teman-teman, tadi kita sudah lihat mengenai perhitungan untuk mengukur kualitas kependudukan, yakni dengan menggunakan Human Development Index. Nah, berikutnya kita akan lebih mendalami lagi tentang berbagai isu-isu kependudukan. Di antaranya ada 3 hal ini. Yang pertama adalah mengenai ledakan penduduk. Maksudnya apa ledakan penduduk? Bertambahnya jumlah penduduk yang secara tinggi ya teman-teman ya. Meledaknya penduduk gitu ya. Misal, ledakan penduduk ini terjadi kalau di negara-negara di seluruh dunia biasanya terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Dari tahun selesai Perang Dunia Kedua, 45, 50-an, 60-an, sampai nanti tahun 70-an, itu biasanya kita kenal sebagai istilah baby booming. Baby boomers orangnya. Baby boom. Nah, apa itu? Meledaknya jumlah orang-orang yang memiliki bayi gitu ya teman-teman ya. Misalnya kalau di Amerika itu sampai tahun 70-an, di Jepang juga demikian, atau di negara-negara Eropa juga sama, atau di negara-negara yang setelah selesai perang itu biasanya terjadi baby boom. Ya. Orang yang disebut baby boomers biasanya generasinya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk ledakan penduduk. Biasanya dia memiliki pertumbuhan penduduk sampai dengan di atas 2% per tahun. Per tahun. Atau mungkin 3%-an biasanya gitu, teman. Itu bisa disebut sebagai ledakan penduduk. Kenapa? Karena 2% itu sudah cukup tinggi. Gitu ya. Kemudian yang isu kependudukan yang kedua adalah sebaran penduduk yang tidak merata, misalnya gitu ya. Di Indonesia misalnya kita ada sebaran penduduk yang tidak merata. Lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Bayangkan, Pulau Jawa itu hanya mencakup kurang dari 10% luas lahan nasional. Artinya apa? Pulau Jawa ini sangat padat penduduknya. Dibandingkan dengan misalnya Pulau Papua dan Pulau Kalimantan yang pulaunya jauh lebih besar dari Pulau Jawa, tapi penduduknya sangat sedikit jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Itulah dia sebaran penduduk yang tidak merata. Makanya pemerintah misalnya menggunakan program transmigrasi untuk memindahkan penduduk dari tempat yang padat di Pulau Jawa ke tempat-tempat lain. Berikutnya adalah bonus demografi misalnya teman-teman. Nah, bonus demografi ini apa? Bonus demografi adalah keberadaan penduduk, keberadaan jumlah penduduk yang dimana struktur penduduk usia produktifnya jauh lebih besar daripada penduduk usia yang tidak produktif. Kalau mungkin teman-teman mau mengingat kembali, mungkin teman-teman sudah mempelajari mengenai yang kita sebut sebagai dependensi rasio. Angka ketergantungan. Ya. Ada usia tidak produktif dibagi dengan usia produktif. Ya, penduduk usia di bawah berapa? 15 tahun ditambah penduduk usia di atas berapa? 65 tahun dibagi dengan penduduk usia antara 15 sampai dengan 65. Dikali dengan konstanta. Nah, kalau dependensi rasionya ini besar, berarti kan penduduk yang di rentang usia segininya banyak ya. Berarti ketergantungannya besar. Kalau ketergantungan besar apa? Berarti akan ada yang namanya kita sebut misalnya sebagai generasi sandwich. Apa itu generasi sandwich? Nah, diibaratkan ya oleh orang-orang barat itu seperti sandwich. Di sini ada roti bawah dan roti atas. Nah, di sini isinya.
Nah, penduduk generasi sandwich itu yang di tengah-tengah ini. Dia harus menanggung generasi di atasnya sekaligus juga generasi yang di bawahnya. Nah, kalau bonus demografi apa? Kalau bonus demografi berarti penduduk yang usia produktif nih ya, yang segini ini kan usia produktif, jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif atau yang sudah tidak lagi produktif. Nah, misalkan Indonesia, kita sudah, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi sampai dengan tahun 2030-an. Nah, dengan begitu, adanya bonus demografi ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kenapa? Kalau bonus demografi dimanfaatkan dengan baik, maka produktivitas nasional akan meningkat. Produktivitas nasional meningkat disebabkan adanya, ya ini tadi, penduduk yang usia produktifnya jauh lebih banyak daripada penduduk yang usia belum produktif atau yang sudah tidak lagi produktif. Kalau produktivitasnya meningkat, berarti kita akan memiliki seperti tabungan untuk kesejahteraan di masa yang akan datang. Misalnya adalah negara yang sukses memanfaatkan bonus demografinya adalah Jepang. Ketika Jepang mendapatkan bonus demografi tahun 70-an, 80-an, sampai dengan 90-an, mereka berhasil meningkatkan perekonomiannya mencapai lebih dari berkali-kali lipat dari kondisi sebelum Perang Dunia Kedua. Makanya, dengan adanya bonus demografi ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak berhasil, bisa menjadi negara yang gagal memanfaatkan bonus demografinya. Peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara yang lebih maju. Nah, begitulah teman-teman beberapa isu mengenai kependudukan. Ada ledakan penduduk, ada sebaran penduduk yang tidak merata, dan juga ada namanya bonus demografi. Baik Sobat AdSense, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai materi dinamika kependudukan bagian keempat. Sampai jumpa lagi bersama Kak Majid di video yang lainnya. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!